Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas wahyu. Lalu hadis-hadis beliau. Kesempatan kali ini saya Amalia Rahmani kita akan membahas hubungan antara hadis dengan Al-Quran, yaitu bagaimana keduanya saling melengkapi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Ditulis dalam mushaf, dibaca sebagai ibadah, menjadi sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah hadis. Segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun akhlak, jadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan Al-Quran. Mengapa kita butuh hadis? Karena banyak ayat Al-Quran yang bersifat global atau yang sering disebut sebagai mujmal, membutuhkan penjelasan detail dari Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah role model, teladan nyata dalam mengamalkan ayat. Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul. Contoh, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, tidak mungkin memahami Al-Quran secara utuh tanpa membimbingan hadis. 3. Bentuk hubungan hadis terhadap Al-Quran. Bagian ini inti pembahasan. Ada 4 bentuk hubungan utama antara hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis sebagai penguat takkid. Contohnya, yaitu Al-Quran memerintahkan sholat. Hadis juga memerintahkan sholat. Al-Quran melarang syirik dan hadis menegaskan hal yang sama. Contoh ayat, dirikanlah sholat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Contoh hadis adalah sholat adalah tiang agama. Hubungan ini menunjukkan bahwa hadis mempertegas perintah dan larangan atau larangan Al-Quran. Yang kedua, hadis menjelaskan Al-Quran. Hadis sebagai penjelas bayan. Inilah fungsi terbesar hadis. Adapun 4 bentuk penjelasan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan makna yang masih umum, yaitu bayan tafsir. Contoh ayat zakat, tunaikanlah zakat. Ayatnya ini tidak menjelaskan kadar zakat, nisab, jenis harta, waktu pengeluaran, semuanya menjelaskan ini datang dari hadis. Yang kedua, khususnya ayat yang bersifat umum taksis. Contohnya ayat warisan untuk semua ahli waris. Hadis mengkhususkan pembunuh tidak boleh mendapatkan warisan. Yang ketiga, membatasi ayat yang mutlak, yaitu yang sering kita sebut adalah takyid. Contoh ayatnya, potong tangan pencuri. Hadis menjelaskan batas minimal nilai barang yang dicuri, syarat-syarat pencurian, akibatnya hukum jadi jelas dan terperinci. Yang keempat, memberikan tata cara ibadah. Al-Quran memberikan sholat, zakat, puasa, global. Cara ruku dan sujud, jumlah rakaat, nilai haji, cara berzakat, cara berpuasa yang benar. Inilah mengapa Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang ketiga, hadis menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bayan at-tasyir, instaurasi hukum. Contoh, larangan memakan hewan buas, bertari, larangan menggunakan emas dan sutra bagi laki-laki. Hukum tentang at-tasyir, ini tidak ada ayat secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kedudukannya tetap sah sebagai syariat karena Nabi Muhammad SAW kenal wahyu ghairul. Keempat, hadis misalkan atau hukum sebelumnya. Ini bagian para ulama mengatakan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Karena keduanya berasal dari wahyu Allah. Terkadang hadis menjelaskan teks sehingga seolah tampak berbeda, padahal tidak ada kontradiksi. Jika pertentangan, maka hadis
hadisnya lemah, pemahaman kita yang kurang tepat. Ayatnya bersifat global dan hadis menjelaskannya. Yang keempat, contoh nyata hubungan hadis dan Al-Quran. Yang pertama, perintah sholat Al-Quran. Didirikan sholat, hadis menjelaskan waktu, jumlah rakaat, bacaan, dan gerakan. Sedangkan yang kedua, hadis. Al-Quran, tunaikanlah haji. Dan hadis menjelaskan tawaf, sa'i, ihram, wukuf, dan tahallul. Tanpa hadis, haji tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga, jilbab dan aurat. Ayat menyuruh menjaga aurat. Hadis menjelaskan bagian-bagian tubuh yang wajib ditutup. Yang kelima, mengapa Al-Quran tidak rinci? Karena Al-Quran bersifat universal, bisa dipahami seluruh umat di berbagai zaman. Detailnya dijelaskan oleh Nabi, upaya mudah diikuti sehingga hubungan keduanya seperti Quran, konstitusi, undang-undang dasar, hadis, peraturan pelaksanaan, atau petunjuk teknis. Kesimpulan, Al-Quran adalah sumber hukum utama, hadis adalah penjelasnya. Hubungan hadis terhadap Al-Quran ada 4, menguatkan, menjelaskan, menetapkan hukum baru, mengkhususkan, atau membatasi. Tanpa hadis, banyak ayat yang tidak diamalkan secara praktis. Al-Quran dan hadis adalah 2 petunjuk saling melengkapi. Nabi Muhammad SAW adalah implementasi dalam nyata Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.